Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan tentunya kita sudah masuk ke dalam awal minggu yang baru. Dan kita akan kembali membahas mengenai trading forex. Dan masih bersama dengan Okta.id. Kita akan belajar bagian ketiga dari strategi trading yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Apa yang sudah Anda pelajari pada minggu sebelumnya adalah bagaimana cara membeli murah dan menjual mahal, yaitu membeli pada support dan menjual pada resisten. Nah, pada video minggu sebelumnya kita belajar mengenai membeli pada saat menjebol resisten dan menjualnya pada resisten selanjutnya. Jadi ada dua strategi yang berbeda yang sudah kita bahas. Tentunya bagi Anda yang mungkin masih bingung bagaimana caranya untuk bisa mengikuti dengan baik adalah Anda sebenarnya harus bisa belajar mengenai yang namanya support resistance secara sederhana, di mana pada seri belajar trading forex kali ini kita menggunakan Fibonacci retracement, di mana Fibonacci retracement itu kita tarik dari titik tertinggi ke titik terendah, ataupun kita dari titik terendah ke titik tertinggi, di mana nanti dari tarikan dari titik tertinggi dan terendah itu akan menghasilkan garis-garis, di mana garis-garis tersebut adalah semuanya sebagai support dan resisten yang kuat. Sekali lagi, semua garis-garis yang dibuat dari penarikan Fibonacci adalah support dan resisten yang kuat. Dengan kita mendapatkan support dan resisten, maka kita bisa membagi menjadi berbagai macam strategi. Misal, kalau Anda sudah mengikuti pada 2 video sebelumnya, berarti kita tahu bahwa semua kondisi di bawah harga saat ini adalah support. Dan semua di atas harga hari ini akan disebut dengan resisten. Maka berarti apa strateginya kalau saya adalah orang yang suka membeli dengan harga murah, ya berarti ketika harga masih di atas support saya akan diam saja. Dan saya akan take action ketika harga sudah menyentuh support. Itulah kondisi yang paling basic dan paling mudah dilogika. Nah, pada video kali ini akan agak sulit bila Anda belum memahami dari strategi trading membeli murah dan menjual mahal. Kenapa? Karena pada kondisi hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana dalam kondisi sudah murah, justru kita jual, dan kita akan membeli dengan harga lebih murah di bawah lagi. Yaitu kondisi ketika harga, Anda pernah pasti mendapatkan, Anda sudah lihat, ini ada satu harga, ketika harganya turun, ternyata support ini justru malah ditembus ke bawah, ya, dan baru dia turun lagi sampai satuan garis tertentu, satuan support tertentu, baru harga itu akan kembali terpantul. Nah, kondisi itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, agar Anda tidak bingung, maka saya akan berikan beberapa strategi penjelasan dasarnya adalah sell, ambil yang namanya open sell, yaitu biasa disebut dengan short, ketika break support, dan close ketika terkena support selanjutnya. Saya ulang sekali lagi, strategi kali ini akan kita bahas adalah sell ketika break support, dan close ketika menuju support selanjutnya. Jadi ketika terkena support selanjutnya baru di close. Nah, kalau misalnya nanti Anda terpikirkan resikonya, nanti kita akan bahas dari setelah kita mencoba mencari-cari dan mencari contohnya melalui aplikasi secara langsung. So, bila Anda pada saat ini belum memiliki aplikasi untuk belajar trading dan juga ingin untuk memulai trading, Anda bisa mengakses melalui Okta.id. Ingat, Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker forex yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia. Silakan Anda klik di bawah untuk melakukan pendaftaran. Saya akan ambil dulu handphone saya. Dan silakan Anda lakukan login tentunya. Kalau Anda nggak login, bagaimana caranya di MetaTrader Anda? Kita bisa sama-sama belajar. Oke, setelah Anda memiliki MetaTrader dan login, maka silakan kita pilih salah satu pair saja. Let's say kita bicara Euro US Dollar. Setelah open chart, yang Anda lakukan ini, Anda bisa cari time frame, tapi kita pakai time frame M15 saja. Dan ini sudah saya buat sebagai contoh awal agar kita sama-sama bisa belajar. Saya hapus semua Fibonacci saya. Dan mari kita akan tarik. Kita akan tarik dari kondisi yang paling terakhir saja, yaitu kita ambil Fibonacci retracement, lalu
Ya, dan saya sudah selesai membuat retracementnya. Dari saya tarik dari titik tertingginya adalah pada level 1.18502 dan terendahnya ada pada level 1. Sorry, ini tertingginya ada pada 1.18502, betul, dan terendahnya ada pada level 1.18337. Nah, lalu kita akan bergeser ke harga yang paling terakhir. Gimana harga paling terakhir? Ini saya tarik ke sini biar yes. Oke. Jadi, kalau Anda bisa lihat kondisi saat ini kita belum bisa menggunakan strategi yang kita mau contohkan, namun kita bisa saja berandai-andai seperti ini. Bila ternyata besoknya ini adalah hari libur dan besoknya adalah mengalami kenaikan di atas dari angka 61.8 dan harga berada di kisaran sini, dan setelah itu dia tiba-tiba turun kembali ke 61.8 dan ternyata dia tembus melewati 61.8 ke bawah, maka itu bisa menjadi acuan Anda untuk open sell atau melakukan short. Dan bagaimana setelah Anda short? Yang namanya short itu akan untung kalau harganya turun lebih dalam. Maka Anda akan mengambil target untuk taking profit atau menutup posisi Anda adalah ketika turun sampai dengan level garis selanjutnya. Ingat, jangan lupa prinsipnya adalah menjual ketika tembus dan membeli kembali di bagian bottomnya. Contoh, misalnya harganya sudah nyampe sini, sudah nyampe di atas sini. Ternyata tembus ke bawah dari 50. Berarti Anda bisa open sell ataupun short. Lalu setelah Anda sell di sini, maka Anda akan taking profit di 61.8. Oke, saya akan coba carikan yang lain. Ini M15 sedang downtrend. Kalau sedang downtrend, nah ini sih bisa, cuma nanti takutnya kalau dipakai menggunakan strategi bukan Fibonacci nanti membuat Anda bingung. Oke, kita akan ambil agak panjang biar saya bisa jadikan contoh. Saya ambil dengan titik terendahnya di sini dan titik tertingginya di sini. Caranya adalah Anda klik kembali, ambil Fibonacci. Ya. Oke. Dan ya, ini ternyata bisa. Nah, ini dia. Ini berada pada kondisi, tidak bisa. Ini 61.8-nya di atas. Kalau misalnya dia di atas 61.8, berarti misal nih pada kondisi di sini. Ini pada kondisi di sini nih Anda mendapati satu harinya bukan ada di kondisi ini, tapi di kondisi yang di sini nih. Nah, ini berarti Anda boleh melakukan open sell. Nih di sini. Anda boleh melakukan open sell. Ketika Anda open sell, nanti Anda akan boleh membeli kembali ketika mencapai ke harga selanjutnya. Jadi sell-nya di sini, targetnya adalah di sini. Itu adalah strategi yang kita bahas pada video ketiga. Ini dari aneka strategi menggunakan Fibonacci, bukan hanya membeli dan menjual, tapi bisa saja menjual baru membeli kembali, seperti strategi yang hari ini kita bahas. Nah, Anda mungkin akan bertanya, Ryan, tapi ada saja loh kondisi bahwa ternyata dia bukannya turun lebih dalam, justru terpantul. Yes, jadi dia sudah ada di harga dan dia kena, dia bukannya turun, kita sudah sell, ternyata balik. Ini adalah kondisi yang membuat kita rugi. So, ketika dia sudah balik, maka biasanya ada dua caranya. Adalah ketika terjadi pembalikan arah dan adanya strong reversal pattern. Silakan Anda googling apa yang dimaksud dengan strong reversal pattern. Maka Anda boleh exit, artinya Anda salah dengan kerugian. Ataupun Anda juga melakukan melihat sejauh mana ada resisten selanjutnya yang di atas. Tapi kalau Anda mau strict to the point, maka ketika dia turun dan kembali di atas daripada support tersebut yang menjadi resisten tersebut, maka Anda keluar. Artinya apa? Anda lebih disiplin dalam melakukan pembelian maupun stop loss akibat koreksi, akibat risiko yang tidak Anda inginkan terjadi. Nah, lalu bagaimana menambah keyakinan untuk kondisi saat ini supportnya benar-benar jebol atau jangan-jangan berbalik arah? Kan ketika satu harga dia turun,
Berarti kan sebenarnya potensinya adalah dia jebol atau dia naik. Kalau kondisinya Anda mau mengambil posisi jebol, berarti harus mencari ada alat bantu lain untuk mengkonfirmasi kejebolannya ini. Apa itu? Yaitu saya tambahkan yang namanya adalah stokastik. Kapan kita bisa menambah keyakinan bahwa ini jebol dan benar-benar jebol adalah dengan ketika stokastiknya terjadi dead cross dan belum mencapai area kurang daripada 20. Jadi, saya ambil lagi. Kalau Anda perhatikan di bagian bawah daripada grafik ini, maka ada yang namanya grafik garis harga, yang di bawah adalah stokastik. Untuk setup stokastik sudah saya ajarkan pada video sebelumnya, yaitu dengan ada pada bagian F. Oke, di F ini Anda bisa menambah stokastik. Silahkan gunakan stokastik yang default saja. Nah, kalau Anda perhatikan, maka ini yang dimaksud dengan 20 dan 100. Ini adalah 20, dan ini adalah 0, ini adalah 100, ini adalah 80. Maka ketika sedang terjadi dead cross nih, kita contohkan yang 61 yang di sini. Ini kan terjadi dead cross. Ini terjadi dead cross. Dan ternyata jebol, maka ini lebih kuat untuk di sell. Dan belum nyampe 20. Oke, saya ulang sekali lagi. Kenapa kondisi yang di harga 1.30922 ini Anda lebih aman untuk melakukan sell dibandingkan buy? Karena stokastiknya dalam keadaan dead cross. Apa itu dead cross? Dead cross adalah ketika yang slow, yang warnanya, ini warna apa sih kemarin? Hijau Tosca ya. Hijau Tosca dengan yang merah ini di bawah daripada yang merah, maka itu disebut dengan dead cross. Dan setelah itu masih terbuka lebar, maka ini kemungkinan untuk terus mengalami penurunan dan belum mencapai area 20. Tapi ketika sudah mencapai area 20, ini ada potensi-potensi untuk market kembali rebound. Jadi syarat pada kali ini adalah Anda mencari tren yang sedang kuat untuk turun. Seperti itu. Oke, saya yakin sekali bahwa apa yang saya jelaskan tidak akan mudah bagi seorang pemula, tapi akan lebih mudah kalau Anda sudah mengikuti pada 3 video sebelumnya, bahkan dari 7 video sebelumnya, sehingga Anda mulai bertahap, setahap demi setahap mulai mengerti strategi yang bisa dikombinasikan, padahal hanya menggunakan 2 sudut pandang saja, Fibonacci retracement dan juga stokastik. Tapi dari 2 ini bisa dikembangkan menjadi berbagai macam strategi. Oke, silakan Anda kembali mereview dari video-video sebelumnya, dan juga pada video kali ini saya membahas dengan strategi yang mungkin agak kompleks dan jarang saya bahas. Namun kalau apakah ditanya apakah Ryan menggunakan strategi short sell, saya jawab tidak, karena saya lebih banyak mengambil strategi untuk long dan sell pada resisten. Tapi buat kenapa tidak, saya juga tidak tahu. Ternyata Anda suka dengan strategi ini, kan Anda bisa implementasikan. Oke, dan silakan kalau Anda misalnya belum memiliki akun, Okta.id adalah salah satu broker yang ada di Indonesia yang memiliki lisensi lengkap dan juga bisa membuka akun mulai daripada $100. Dan silakan Anda juga bisa membuka akun virtual yang hanya 3 step. Anda hanya masukkan nama, user, email, dan juga nomor handphone. Anda verifikasi dan Anda sudah bisa mendownload MetaTrader dan menggunakannya langsung. Oke, dari saya sekian dulu. Semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.